Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang disusun oleh Muhammad Sultan, Yesi Amanah, Graciela Novelia, Lestari Hanum, Indri Nova Yulianti, Lisa Anggraini, dan Andri Sulistiawan. Kami ingin mempresentasikan tugas dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama, riset pemasaran. Riset pemasaran itu merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran itu, pengumpulan data, pengolahan data, sehingga terimplementasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Riset pemasaran dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, perusahaan riset yang tersindikasi dengan jasa. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai dengan pesanan. Dan yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis ini. Selanjutnya, jenis riset berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, riset formatif. Riset formatif merujuk pada riset yang dipergunakan untuk menyusun strategi pengembangan bauran pemasaran. Yang kedua, riset pengujian. Riset pengujian merupakan fase dalam proses perencanaan yang dijalankan untuk menguji strategi dan mengimplementasikannya. Sedangkan jenis-jenis riset ada 2, yaitu riset primer dan riset sekunder. Riset primer adalah riset yang melakukan riset itu sendiri apabila riset sekunder tidak berhasil dilakukan. Sedangkan riset sekunder adalah riset yang bertujuan untuk menganalis data yang sudah diterbitkan. Riset berdasarkan tekniknya, yaitu data primer, dapat dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik seperti gambar, contoh perangkat yang tersedia, dan dapat dijadikan rujukan untuk eksplorasi lebih jauh dengan jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, riset observasi, yaitu data primer yang dikumpulkan dengan mengobservasi pasar sasaran yang menjalankan aktivitasnya. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman atas data pelanggan. Yang kedua, riset etnografis. Riset ini sering menyertakan observasi dan juga wawancara langsung dengan partisipasi yang teliti. Metode riset ini dianggap sebagai metode riset holistik karena benar-benar memahami pasar sasaran. Peneliti akan memerlukan keterlibatan tinggi dalam lingkungan alamiah responden. Yang ketiga, riset eksperimen. Riset ini menjadi salah satu teknik riset yang valid dan paling ilmiah karena tujuan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan sebab dan dampak dari hubungan dengan memilih kelompok yang sama dengan subjek. Pendekatan ini akan membantu dalam pengawasan dan waktu proses risetnya. Dan yang terakhir, riset fokus group, disebut juga wawancara kelompok. Metodenya dengan memberikan penggunaan wawasan atas pikiran, perasaan, dan bahkan rekomendasi dari pelanggan atas strategi dan gagasan potensial untuk upaya masa depan. Selanjutnya, beberapa objek yang menjadi bahan riset pemasaran yaitu 1. Harga. Objek ini berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan konsumen untuk membeli sebuah produk. Yang kedua, produk. Objek riset ini meliputi nilai produk, tingkat kegunaan produk, dan nilai produk. Yang ketiga, ada alat pemasaran. Objek penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas produk dalam pemasaran. Yang keempat, ada distribusi. Topik ini digunakan untuk melihat seberapa efektif alur pengiriman produk kepada konsumen. Yang kelima, ada konsumen. Objek penelitian ini merupakan objek yang sangat penting karena merupakan ujung tombak dari kegiatan pemasaran. Yang keenam, ada kepuasan pelanggan. Objek penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan mengenai produk atau jasa. Yang terakhir, keputusan pembelian. Topik ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar keputusan pembelian dalam proses pemasaran. Selanjutnya, riset pemasaran memiliki beberapa fungsi yaitu yang pertama, ada evaluating. Fungsi evaluating yaitu riset yang dilakukan dalam hal ini berfungsi untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluating dalam riset pemasaran juga berfungsi untuk melakukan review terhadap brand positioning dengan membandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, understanding. Fungsi understanding menekankan pada tujuan guna memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan
yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan adanya pemahaman terhadap konsumen, maka perusahaan akan dapat mengetahui berbagai kebutuhan dan segala yang menjadi keluhan konsumen terhadap perusahaan. Nah, yang ketiga ada predicting. Fungsi predicting dalam riset pemasaran adalah fungsi yang terakhir yang merupakan fungsi yang tersulit yang dilakukan dalam kegiatan riset pemasaran. Karena dalam kegiatan pemasaran, banyak ketidakpastian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam kegiatan pemasaran, sehingga prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran sangatlah mengandung banyak resiko, karena sifatnya yang sangat relatif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan yang terakhir ada controlling. Fungsi controlling adalah fungsi riset yang digunakan untuk melihat proses kegiatan pemasaran yang dilakukan yang sedang berjalan. Fungsi riset ini biasanya mengontrol data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Data yang dikontrol dapat berupa posisi produk yang ada di benak konsumen, tren, demografi, serta efektivitas perangkat marketing yang digunakan. Metode riset pemasaran. 1. Kuesioner, yaitu serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari tiap-tiap individu. Kuesioner diberikan secara langsung ataupun online yang isinya tentang informasi yang diperlukan oleh perusahaan. 2. Fokus grup diskusi. Langkah fokus grup diskusi pada riset pemasaran dengan membuat grup diskusi yang beranggotakan sampel responden, potensial, atau pelanggan utama. Informasi yang diberikan tersebut nantinya akan menjadi suatu acuan untuk strategi pemasaran ke depan. 3. Survei, yaitu memberikan beberapa pertanyaan singkat. Metode tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan sampel pelanggan yang lebih banyak dapat lebih mewakili responden yang menyeluruh. Observasi, yaitu dilakukan untuk menyatukan data dengan melakukan pengamatan secara langsung keadaan yang ada di pasar, berhubungan dengan jumlah suatu produk di berbagai outlet ataupun ketertarikan pelanggan. Proses riset pemasaran. 1. Mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Keputusan penting yang harus diambil oleh setiap perusahaan dalam melakukan riset pemasaran yaitu untuk mengetahui masalah apa yang akan dilakukan oleh penelitian. Masalah harus didefinisikan secara mendetail karena apabila terlalu samar, maka dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. 2. Mengembangkan rencana riset, yaitu mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan dilakukan penelitian. Riset dapat mengumpulkan data sekunder dan data primer, yaitu data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah ada di suatu tempat. Data primer adalah data baru yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu atau untuk proyek riset tertentu. Riset memulai penyelidikan dengan mempelajari beragam data sekunder yang rendah biayanya dan sudah tersedia untuk melihat apakah mereka dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh masalah tanpa mengumpulkan data primer yang mahal. Pemasar mengumpulkan data primer dengan 5 cara. 1. Riset observasi. Riset dapat mengumpulkan data baru dengan meneliti pelaku dan setting yang relevan. Diam-diam meneliti ketika mereka berbelanja atau ketika mereka mengkonsumsi produk. 2. Riset etnografi. Pendekatan riset observasi tertentu yang menggunakan konsep dan alat dari ilmu antropologi dan disiplin ilmu sosial lain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana orang hidup dan bekerja. 3. Riset kelompok fokus. Sebuah perkumpulan yang terdiri dari 6-10 orang yang dipilih secara teliti oleh periset berdasarkan pertimbangan demografi, psikografi, dan pertimbangan lain dan dipersatukan untuk mendiskusikan berbagai topik minat dalam waktu panjang. 4. Riset survei. Perusahaan melakukan survei untuk mempelajari pengetahuan kepercayaan, preferensi, dan kepuasan masyarakat dan mengukur berbagai besaran ini dalam populasi umum. 5. Data perilaku. Pembelian aktual mencerminkan preferensi konsumen yang seringkali lebih dapat diandalkan daripada menyatakan yang diberikan kepada periset pasar. 6. Riset eksperimen. Riset ini dirancang untuk menangkap hubungan sebab akibat dengan menghilangkan berbagai penjelasan tentang temuan yang diteliti. Instrumen riset.
Pengertian instrumen riset adalah alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan instrumen riset penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Perkenalkan, nama saya Indri Nova Yulianti. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Lestari Hanum, yaitu fungsi instrumen riset. Yang pertama, sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Jenis instrumen riset. Yang pertama, kuesioner atau angket. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, tes. Langkah-langkah menyusun instrumen. Yang pertama, mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti. 2. Menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. 3. Mencari indikator dari setiap dimensi. 4. Mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. 5. Merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. 6. Petunjuk pengisian instrumen. Pengukuran dan ramalan pemasaran. Pengukuran dan peramalan pemasaran merupakan pokok-pokok bahasan pertama yang dilakukan dari keseluruhan aspek pasar. Hal ini dilakukan untuk keperluan melihat peluang-peluang pemasaran yang tersedia dan menentukan sebagian daripada untuk proyek yang diusulkan. Pengukuran permintaan adalah usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa yang lalu ataupun di masa sekarang dalam satu set kondisi tertentu. Sedangkan peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk di masa yang akan datang dalam kendala satu set kondisi tertentu. Selanjutnya, metode peramalan atau forecasting. Metode peramalan yaitu suatu cara mengestimasi atau memperkirakan dengan kuantitatif atau kualitatif apa yang terjadi di masa depan menurut data yang relevan di masa lalu. Adapun jenis metode peramalan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode peramalan yang berdasarkan pada pemakaian analisa keterkaitan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu dengan deret berkala atau metode peramalan time series. Yang kedua, metode peramalan yang berdasarkan pada pemakaian analisis pola hubungan antar variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lain yang menjadi pengaruh yang bukan waktu, disebut metode korelasi atau sebab akibat atau metode peramalan kasual. Menurut Herjanto 2008.78 berdasarkan horizon waktunya peramalan atau forecasting dibagi menjadi 3, yaitu pertama, peramalan jangka panjang, yang kedua, peramalan jangka menengah, yang ketiga, peramalan jangka pendek. Menurut Ginting tahun 2007 berdasarkan sifat penyusunan peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Terima kasih atas perhatiannya.